Persekutuan perempuan dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan kita mulai ibadah di saat ini. Beta menjemput katong semua bangkit berdiri dan katong memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita masuk rumahnya. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan perempuan dan keluarga yang terjadi di malam ini, kami alaskan dari permulaan, pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Tuhan menyertai kita semua yang beribadah kepada Tuhan di malam hari ini. Amin. Persekutuan perempuan dan keluarga dipersilahkan duduk kembali. Sama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Terambil dari Mazmur Pujian, Mazmur 63 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita bermazmur bagi Tuhan, Mazmur 63 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikianlah Mazmur puji-pujian yang sudah boleh kita baca secara bersama-sama di malam hari ini. Persekutuan perempuan dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, selaku persekutuan perempuan dan keluarga yang beribadah di malam hari ini, kami semua rindu mendengar suara Tuhan berbicara bagi kami semua lewat pembacaan firman Tuhan dan refleksi singkat yang akan kami baca di malam hari ini. Untuk itu Tuhan sadar bahwa semua kami adalah orang-orang yang berdosa. Dan karena keberdosaan itulah kami tidak mampu mengartikan firman Tuhan ini dalam kelangsungan hidup dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh Allah yang kudus menguasai seluruh hati dan pemikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca betul-betul dimaknai, dan kami akan memelihara firman Tuhan ini dalam seluruh kelangsungan hidup dan kehidupan kami, selaku persekutuan perempuan dan keluarga di malam hari ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Yohanes 12
ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8 di bawah perikop Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, "Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar." Persekutuan perempuan dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan kita di saat ini menceritakan peristiwa di mana Yesus mengawali perjalanan terakhirnya menuju Yerusalem sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Perjalanan dimulai dari Efraim menuju ke Yerusalem, dan 6 hari sebelum Paskah, Yesus singgah di Betania untuk menghadiri perjamuan untuknya di tempat tinggal Lazarus, orang yang pernah dibangkitkan Yesus di sana. Marta dan Maria melayani Yesus dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya dan menyeka dengan rambutnya. Kita mencatat ada 2 hal penting yang menyebabkan Maria melayani Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Hal yang pertama, Maria menyadari bahwa Yesus telah membangkitkan saudaranya Lazarus. Dan hal yang kedua, bagi Maria, ketika Yesus datang ke rumahnya, maka sesungguhnya merupakan rasa syukur untuk Maria bisa melayani Yesus serta memberikan yang terbaik yang ia miliki. Dengan demikian, peristiwa itu lalu mengundang protes keras dari Yudas Iskariot. Protes Yudas terdengar penuh perhatian, seolah-olah dia peduli dengan nasib rakyat miskin. Tetapi Alkitab ayat 6 dijelaskan bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang ada dalam kas yang dipegangnya. Di sini terlihat bahwa hati Yudas melekat pada uang. Awalnya ia menguasai uang, kemudian uang mencuri hatinya. Akhirnya ia menjadikan uang sebagai alat untuk memperkaya diri. Berbeda dengan Maria yang datang bersujud dan mempersembahkan minyak yang mahal tanpa merasa rugi atau kehilangan, karena Maria tahu Yesus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Artinya bahwa pelayanan Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambut adalah perbuatan mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Karena itu Yesus katakan, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dengan demikian, tindakan Maria yang
melayani Yesus dengan kerendahan hati, berkenan di hadapan Yesus. Ini yang menjadi contoh bagi seluruh perempuan gereja untuk dapat melakukan pekerjaan dan pelayanan dalam kehidupan keseharian kita, sebab karakter iman yang rendah hati itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Contoh dalam kehidupan keluarga, di tempat ladang-ladang pengabdian, bahkan untuk melayani umat di tengah-tengah jemaat. Hiduplah dengan penuh kerendahan hati dan mintalah Roh Kudus berdiam dalam diri kita, supaya sebagai perempuan gereja, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang selalu berkarir, kita dapat melakukan peran dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada, yang pada akhirnya mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di hidup kita, kini dan selama-lamanya. Amin. Persekutuan perempuan dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, sama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Mari sembah. Beta menjemput katong semua bangkit berdiri dan katong mengaku iman rasuli kita kepada Tuhan. Mari kita mulai mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan perempuan dan keluarga dipersilahkan duduk kembali. Persekutuan perempuan dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, di malam hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa korban yang hidup, di malam hari ini Tuhan selaku persekutuan perempuan dan keluarga yang beribadah kepada Tuhan, kami semua sudah akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengkuduskan semua persembahan-persembahan syukur kami ini Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati. Dan biarlah Tuhan kuduskan persembahan ini untuk menjadi berkat pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami, jemaat GPM Halong Anugerah. Di dalam nama Yesus korban yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 147, di sini aku bawa.
persekutuan keluarga dan perempuan yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita semua satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus dan Roh Kudus, Bapa yang berkuasa di sorga dan di bumi, yang selalu kami imani dalam seluruh kelangsungan kehidupan kami. Syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, karena Engkau Allah yang patut menerima semua pujian dan hormat kami. Kami bersyukur karena hidup dan kehidupan kami senantiasa Bapa jaga dan pelihara sampai saat ini. Terkadang banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan, dan selaku orang-orang yang berdosa, kami mohon ampuni kami Bapa, dan layakkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu. Selaku persekutuan keluarga dan persekutuan perempuan yang beribadah kepada Tuhan di saat ini, kami bawa seluruh pergumulan hidup kami kepadamu. Selaku bapak-bapak keluarga, ibu-ibu rumah tangga, dan semua anak-anak dan cucu-cucu kami, untuk Tuhan jaga dan pelihara kami semua. Karena kami mau bilang pada Tuhan, kami tidak dapat melanjutkan hidup dan kehidupan ini tanpa Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan wadah perempuan Jemaat GP Mahlong Anugerah, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Masuklah dalam tiap-tiap rumah tangga mereka Bapa, dan berkatilah tiap rumah tangga mereka, bersama suami, anak-anak, dan cucu-cucu mereka. Dengan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dengan pergumulan-pergumulan yang sementara mereka jalani. Berkati suami-suami kami Bapa dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa mampukan dan kuatkan suami-suami kami, supaya mereka dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani apapun pekerjaan mereka, untuk mendatangkan berkat bagi rumah tangga kami Bapa. Anak-anak kami, Bapa berkati dengan jenjang-jenjang pendidikan yang sementara mereka jalani. Bagi anak-anak kami yang berada di rantau-rantau orang demi pendidikan dan pekerjaan mereka, Bapa jaga, lindungi, dan berkati mereka. Begitu juga anak-anak yang bersama-sama dengan kami. Kepengurusan wadah pelayanan perempuan dari ketua sampai kepada anggota, Bapa berkati tiap tugas dan keterpanggilan mereka. Kalau kedapatan ada yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Bapa, Engkau dokter dan tabib yang benar. Bapa mau sembuhkan mereka lewat makanan, minuman, dan obat-obatan, supaya mereka disembuhkan oleh kuasa Bapa yang menolong dan menyelamatkan hidup dan kehidupan mereka. Bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Bapa mau memberikan kekuatan dan kesehatan yang ekstra bagi mereka, supaya dalam menjalani hari-hari hidup ini, mereka tetap sehat, kuat, menjadi sombar bagi semua anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kalau kedapatan ada orang-orang tua kami yang sakit, Bapa mau tolong dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat kedua hamba Tuhan dalam jemaat kami, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yopi Pelupesi dan Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Adesia Utamole. Bapa berkati semua tugas dan keterpanggilan pelayanan mereka, dan juga rumah tangga mereka, istri dan anak-anak mereka. Mampukan mereka Bapa, supaya lewat semua pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berdoalah bagi bangsa dan negara, dengan pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah-daerah pun desa Halong ini Tuhan Yesus. Tuhan mau hikmati semua pemimpin bangsa ini, supaya apapun yang mereka buat demi kepentingan seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan yang adil. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berdoalah bagi pandemi virus corona ini Tuhan. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan dalam semua virus ini Tuhan, tetapi kami yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu menjadi binasa. Untuk itu ya Bapa di sorga, tolong dan lindungi kami.
Kami minta pertolongan dan perlindungan-Mu pada kami semua, supaya kami dihindarkan dari virus corona ini Tuhan. Dan kami kedapatan tetap diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bagi para medis, para dokter, tenaga sukarelawan, pegawai laboratorium, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Firman Tuhan sudah kami dengar, dan biarlah lewat firman Tuhan ini, kami tetap dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Lebih khusus perempuan gereja yang beribadah kepada Tuhan di malam ini. Ini doa dan sembahyang kami Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus mau dengar dan menjawab seluruh pinta dan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan perempuan dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, beta menjemput katong semua bangkit berdiri, dan katong memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita mohon berkat dan janji penyertaan Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau pada hari ini. Tuhan menyertaimu di hari esok. Tuhan menggenapkan seluruh janji-Nya kepadamu sampai selama-lamanya. Persekutuan perempuan dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah telah selesai. Selamat malam dan shalom buat kita semua.